bisa di-share dari Bu Endah, nanti dititip ke Pak Marno mungkin ya Bu ya, gitu nanti untuk PPT ini bisa. Terima kasih. Ingin saya ditanyakan tentang SDM dan fasilitas. Barangkali SDM di sini mengenai pustakawannya gimana atau tenaga yang membantu dalam menggerakkan roda perpustakaan ini. Itu pertama. Keduanya mengenai fasilitas, Mas. Mungkin mulai dari ruangan atau gimana supaya nanti tidak ada persinggungan tentang pekerjaan. Untuk itu keduanya juga Bu, fasilitas mengenai bahan pustaka, Bu. Buku yang bisa dimasukkan situ apa buku yang masih terbaik atau memang buku yang memang sudah ada rusak gitu. Gitu. Jadi kita kan masih banyak juga nyimpan buku-buku yang lama gitu, supaya nanti sinyal itu tidak rusak. Tolong itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti mengenai SDM bisa Pak Sumarno yang menjawab ya Pak ya. Ya, ini tadi untuk peminjaman yang buku tadi itu saya menjawab yang nomor 3 dulu ya Pak ya. Mengenai SDM saya nanti menjawab. Itu untuk buku-buku yang berada untuk koleksi sirkulasi. Koleksi sirkulasi yaitu koleksi yang ada di sirkulasi itu baik yang ada juga sih Pak yang jelek-jelek, tapi kita pasangkan teks semua. Jadi bisa diproses di mesin ini yang ada. Jadi semua baik yang jelek ataupun yang bagus itu tetap bisa kami proses ini. Intinya itu buku cetak koleksi sirkulasi. Ya, ya. Terima kasih yang itu. Kalau itu SDM dan bagaimana pengelolaan SDM-nya Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Untuk pustakawannya, kalau pustakawan di PT Pustakaan itu sebanyak 13 orang. 13 orang terdiri dari pustakawan ahli dan terampil. Kalau yang ahli ada 5 ya, Bu Erni ya. Yang madya berdua, saya sama Bu Erni. Yang madya, kemudian ada yang pustakawan muda, kemudian pustakawan terampil. Dari sekian pustakawan ini dibagi-bagi dalam divisi. Di sini ada 8 divisi, jadi ada pengadaan, bagian pengolahan, bagian layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan KKI, kemudian perawatan, terus ada pengembangan, terus IT. Jadi banyak sekali ininya Pak, bagian-bagiannya. Kemudian di samping memang pustakawannya juga, kalau pustakawan atau PNS-nya memang sedikit. Sekarang sudah banyak yang kontrak. Kalau jumlah tenaganya 36 orang, 36 atau 8 orang. Dan alhamdulillah ya sementara ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perpustakaan, artinya baik pengolahan dan seterusnya. Mungkin itu Pak, kalau SDM-nya. Kalau IT memang ada khusus, jadi kita itu hanya memakai saja, jadi ada teknologinya, pemakai, jadi sistem dan seterusnya itu sudah ada yang menangani tersendiri. Kalau tadi disebutkan bahwa RFID ini tadi Bu Eni sangat mahal harganya, itu memang ya, betul. Cuma kalau bisa, sekarang kan masih banyak kendala ya kalau yang dilip sama slip ini. Ya, jadi kita ini masih menggunakan 2 aplikasi sehingga tumbur-tumburan gitu Pak. Jadi ada yang masuk, ada yang tidak gitu. Informasi ya koleksinya itu, jadi masih ya ke arah transisi. Jadi kalau bisa satu sistem saja. Jadi kalau Dynamic saja, kalau Elite saja. Kalau kita kan masih 2. Jadi memisahkan salah satunya nanti biar jadi satu. Mungkin itu aja Pak.
kita diskusi saja ini Mbak Putri ya. Jadi yang berkaitan dengan layanan online ini ya Mbak Indah, Mas Putra itu yang membackup-nya. Jadi kalau layanan bebas perpustakaan sekarang tidak lagi mahasiswa ke perpustakaan tapi langsung online saja Pak. Jadi sudah mahasiswa bisa langsung cetak sendiri di rumah atau di mana. Kalau di Jambi gimana Pak Putri? Masih belum mandiri. Belum. Kalau sini sudah dari rumah sendiri sudah bisa cetak. Kemudian penyerahan karya ilmiah, skripsi, tesis itu juga sudah secara online, jadi tidak lagi fisiknya. Gitu. Jadi nanti ke sini tinggal verifikasi ya, Mas Putra. Ya, enggak. Jadi nggak ke sini juga. Jadi cukup kita nerima filenya saja. Validasi. Nah, silakan Mbak. Digilip tadi Bu. Digilip, kita pakai ePrint. Kalau linknya yang digilip tadi, digilip Unila ACID. Jadi mengurangi pekerjaan perpustakaan. Jadi nggak lagi sibuk cap juga, kan? Itu ruangan juga nggak muat. Jangan Bu, mahal itu katanya aset negara. Itu karya mahasiswa nanti dimarahin sama mahasiswanya Bu. Jadi tidak terima skripsi lagi Pak ya? Ya, tercetak sudah mulai dikurangi ya, karena kita akan menuju ke perpustakaan digital. Kalau sekarang kan masih semi ya, masih digital sama hybrid ya, jadi masih campuran. Ya. Digilip. Repositori. Kalau seperti itu yang repositori kami sebenarnya. Karena dari awalnya sudah namanya digilip Unila ACID, mau merubahnya itu sulit lah. Jadi udah itu saja gitu. Ya kalau ketika musim mau wisuda kan orang menyerahkan skripsi, kalau dulu kan antri banyak. Kalau sekarang kan cukup sudah langsung ke aplikasi itu sendiri gitu. Kemudian bebas perpustakaan juga demikian, jadi nggak perlu lagi ke perpustakaan. Iya, pakai itu. Pakai ini juga Bu, kita prosesnya itu ada aplikasinya, membayar juga langsung gitu. Jadi mahasiswa mengajukan, ada Google Form-nya, kita ada nggak? Web perpustakaan. Coba Jadi web perpustakaan. langsung bayarnya ya lewat transfer ke rekening. Jadi Langsung sudah nggak tahu rekening. triknya gitu. Ya dia pakai Mbak. Ya, Ah? Rekening. Google Form-nya, kita isi ke Google Form-nya. Jadi kami arahkan mahasiswa itu, gimana Pak? Enggak, di sini mengeluarkan surat untuk bebas pustaka itu enggak. Kami mengeluarkan nanti. Jadi kami mengarahkannya mahasiswa membuka web kami, kan di situ ada berita, di situ jadi klik POM SKPP. Coba diproses. Nah, klik POM SKPP. Lalu mahasiswa mengisi POM tersebut. Setelah mengisi, mahasiswa konfirmasi ke adminnya. Setelah itu kami proses bahwa mahasiswa tersebut tidak ada pinjaman, tidak ada denda, dan tidak ada masalah intinya di perpustakaan. Lalu kami kirimkan virtual account. Virtual account-nya itu dari Simponila. Jadi media bayarnya itu Simponila. Jadi di Simponila nggak ada di situ. Oke, itu virtual account. Jadi kita mengirimkan nomor virtual account ke mahasiswa. Jadi mahasiswa langsung membayarnya. Setelah bayar, mahasiswa dapat konfirmasi kembali ke petugas. Iya, setelah itu lewat email atau kontak personnya ada. Di kontak person tadi Bu. Oh gitu, langsung di mahasiswa. Iya, langsung kita kabari di mahasiswanya karena mahasiswa sudah ini. Jadi kalau ada masalah ataupun denda ataupun dia pinjaman buku belum dipulangkan, belum dikembalikan, itu bisa kita langsung kontak person. Setelah mereka bayarkan, kembali lagi konfirmasi ke petugas. Setelah selesai kita melihat ada bukti bayarnya, baru kita kirimkan melalui email. Oh, suratnya melalui email ya maksudnya. Iya, jadi mereka yang mencetak sendiri Pak. Dari rumah gitu ya. Basi, terserah.
dari manapun, jadi mereka bisa mencetak sendiri sepuasnya, jadi tidak ada legalisir juga. Begitu juga dengan untuk karya ilmiah tadi, ini kebenaran Mas Putra yang megangnya. Kalau kami di sini namanya sudah punya SIM paper, sistem apapun. Ini mungkin Mas Putra yang bisa menjelaskan sekilas. Prosesnya aja, ini IT nyambi pokoknya di layanan verifikasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra. Saya di sini di bagian divisi TI dan verifikasi karya ilmiah. Sebenarnya SIM paper ini baru disosialisasikan. Jadi belum 100% mahasiswa menggunakan aplikasi SIM paper ini. Petugasnya juga belum 100% menggunakan program baru ini, jadi agak ini juga ya. Karena masih baru. Jadi intinya mahasiswa sebelumnya mahasiswa menggunakan setelah pandemi itu kita mencari cara gimana mahasiswa pelayanan kita tetap berjalan, tapi mahasiswa tidak harus datang ke perpustakaan karena karena pandemi tersebut. Lalu untuk sementara kami menggunakan Google Form waktu itu. Nah, mungkin dari Google Form itu ada beberapa hal yang tidak praktis mungkin ya. Nah, mungkin jadi dari pengembangan Google Form itu kita mengajukan untuk membuat program untuk pelayanan penyerahan karya akhir di perpustakaan. Di sini sebutnya untuk untuk mengurus surat tanda terima bukti penyerahan skripsi ke perpustakaan, karena itu salah satu syarat untuk pendaftaran wisuda. Jadi terakhir syarat itu ada di perpustakaan, yaitu mereka harus menyerahkan karya akhir mereka ke perpustakaan dan mereka mendapatkan surat tersebut untuk mendaftar wisuda. Nah, jadi gimana caranya mereka mendapatkan surat itu tanpa mereka datang ke perpustakaan? Nah, itu kembali lagi tadi saya jelaskan, kita menggunakan Google Form, terus ini pengembangannya kita beralih ke menciptakan ini karya anak Unila. Jadi yang membuat aplikasi ini anak teknik, anak didiknya salah satu mahasiswanya Pak Hairudin. Ya, jadi diberdayakan. Terus pelayanan prosesnya aja. Prosesnya mereka pengen tahu prosesnya. Oh iya. Itu masih yang lama Google Form. Masih lama. Jadi ini proses layanan verifikasi karya ilmiah untuk S1, D2 dan S3. Jadi karena
ada di sini ada D3 juga ada, D2 juga ada, kami pilih S1 dan D2, D3. Untuk pertama mahasiswa atau pemohon mengisi formulir permohonan untuk memperoleh akun Digilib. Tadi udah dijelaskan oleh Bu sedikit oleh Bu Endah tentang Digilib, mendapat memperoleh akun Digilib agar melakukan akses ke alamat tersebut digilib unila.ac.id. Akun Digilib atau user dan password diberikan dengan syarat mahasiswa melampirkan foto file foto SKBP dan file foto surat keterangan layak upload karya ilmiah dari jurusan. Jadi SKBP itu surat keterangan bebas perpus yang didapat dari bagian sirkulasi, bukti bebas pustaka ya kalau di sana Ibu ya. Iya, bebas pustaka. Kalau di sini disingkat SKBP, surat keterangan bebas perpus. Iya. Pustaka ya? Oh, perpustakaan. Ya, itu lengkapnya. Dan surat surat atau file foto surat keterangan layak upload karya ilmiah dari jurusan. Jadi sebelum mahasiswa itu menyerahkan karya akhirnya ke perpustakaan, mereka harus meminta surat keterangan layak upload dari jurusan. Berbunyi surat tersebut keterangannya bahwa mereka sudah lulus pemeriksaan di fakultas maupun di jurusan, sudah layak untuk dipublikasi. Maksudnya sudah lengkap, sudah ditanda tangan, sudah ada stempel, sudah tercetak, sudah lengkap, baru mahasiswa mendapatkan surat layak upload dari jurusan. Nah, untuk meminta akun dan user dan password itu ada Google Form di sana juga, kami buatkan Google Form. Terus yang poin ketiga, petugas layanan verifikasi akan memeriksa data yang dikirim pemohon dan memberikan layanan akun Digilib melalui email atau WhatsApp pemohon. Jadi petugas verifikasi memeriksa sudah benarkah, sudah sesuai belum syarat untuk meminta login itu. Biasanya mahasiswa kan ada yang bingung, yang surat SKBP itu apa, layak upload apa. Nah, kita memeriksa sudah sesuai tidak, nomor surat ada tidak. Kalau sudah lengkap, baru kami kirimkan login user dan password ke email atau WA pemohon. Selanjutnya mahasiswa melakukan upload mandiri skripsi, tesis, disertasi dengan mengikuti panduan pada Digilib unila.ac.id. Di situ sudah ada panduannya. Jadi mahasiswa upload mandiri, setelah upload mereka konfirmasi. Mahasiswa melakukan konfirmasi melalui email atau WA apabila sudah mengupload file skripsi atau tesis atau disertasinya. Nah, jadi di sini ada proses upload mandiri, jadi tidak petugas yang menguploadkannya. Jadi mahasiswa yang mengupload tinggal verifikasi, petugas tinggal memverifikasinya. Petugas layanan verifikasi melakukan verifikasi karya akhir berdasarkan urutan pemohon yang masuk. Jadi di sini wisuda setahun itu ada 6 kali ya Bu ya di Unila ini. Jadi ya di situ dijelaskan berdasarkan urutan pemohon. Jadi kalau sudah deadline itu luar biasa antriannya. Iya, biasanya proses verifikasi itu selesai dalam waktu kurang lebih sekitar 8 sampai 10 menit, itu bisa 1 atau 2 hari karena proses antriannya seperti itu. Petugas selain verifikasi melakukan, ini udah poin ke-7, petugas melakukan konfirmasi ada atau tidaknya perbaikan. Jadi tidak semua yang sudah diupload ke Digilib itu benar, ada beberapa yang salah.
dan itu mereka harus memperbaiki, revisi lagi dan upload mandiri lagi kalau ada yang salah. Biasanya itu isi dengan daftar isi itu tidak sesuai. Biasanya kalimatnya, penomorannya atau halamannya itu tidak sesuai di apa kita bilang nih, isi dengan daftar isi. Terus kayak logo, kayak tanda tangan, cover luar, cover dalam, segala macam itu kita periksa semua. Jadi bisa di apa bilang itu per lembar kita periksa. Jadi sedetail itu karena akan dipublikasikan, apalagi itu sebuah karya ilmiah gitu. Selanjutnya, ya untuk sementara ini skripsi atau karya akhir itu semua nggak cuma mahasiswa Unila, seluruh dunia kalau mengakses alamat itu bisa membuka. Ya, sementara ini untuk membuka bahkan mendownload bisa. Ya, saya teruskan mungkin bisa di-download untuk kecuali bab pembahasan. Ya, bab pembahasan. Biasanya bab 4 itu kalau yang umum di bab 4. Ya. Kalau teknik apalagi teknik kimia itu babnya sampai 10. Jadi yang ada di situ bab 1 dengan bab 10, yang lainnya hilang. Jadi mungkin saya jelaskan. Jadi mereka upload di Digilib ini ada 3 file. Yang pertama abstrak, yang kedua karya akhir yang full itu dari cover sampai daftar pustaka. Kenapa tidak sampai lampiran? Karena alasan ukuran data ukuran size itu terlalu besar. Biasanya isinya software, foto, lampiran itu. Nah, kapasitas hard disk kita terbatas. Jadi kita putuskan untuk si lampiran ini tidak perlu diupload. Jadi sampai daftar pustaka. Dan yang ketiga, karya akhir full tanpa bab pembahasan. Nah, file tanpa pembahasan ini dari cover sampai daftar pustaka juga, tetapi lampirannya yang dihilangkan. Lampirannya apa? Iya, bab pembahasan yang dihilangkan. Nah, itu salah satu yang kita periksa juga, apakah sudah dihilangkan atau belum. Kalau belum, kita kembalikan ke mahasiswa untuk revisi, karena itu penting. Untuk sementara ini bisa bab 4-nya tidak bisa dilihat maupun di-download, tetapi ini dalam kajian untuk nantinya akan dibuka semua. Kita udah mengajukan software untuk mendeteksi plagiarisme. Ya, jadi nanti kedepannya insya Allah akan dibuka semua dari bab pertama sampai bab akhir. Oke, saya lanjutkan. Konfirmasi apabila sudah pelayan melakukan verifikasi. Tugas melakukan konfirmasi atau tidak. Mahasiswa menyelesaikan perbaikan sesuai konfirmasi petugas pada poin 7. Jadi kalau ada perbaikan kita informasikan melalui email apa aja yang perlu diperbaiki, kita jelaskan di email. Jika tidak ada perbaikan lagi, petugas mengirimkan file tanda terima dalam bentuk PDF melalui email resmi perpustakaan dan dapat dicetak secara mandiri oleh mahasiswa. Tadi sudah dijelaskan. Jadi mahasiswa tadinya mereka harus memperbanyak atau yang dicap itu kan memperbanyak legalisir ya. Iya. Biasanya mahasiswa kita hanya memberikan mungkin 2 lembar, tapi biasanya mahasiswa membutuhkan atau hilang mereka harus legalisir. Nah, sekarang tidak usah karena mereka dapat
Iya, sesuai dengan keperluan atau hilang mereka bisa cetak lagi. Iya. Bila ada berkas yang harus ditandatangan sebagai bukti sumber kaya air, silakan mengisi formulir di bawah ini. Ini kita sediakan juga formulir untuk permohonan tanda tangan. Jadi di sini ada beberapa fakultas yang mewajibkan mahasiswa yang sudah melakukan penyerahan karya akhir di perpustakaan untuk meminta tanda tangan sebagai bukti mereka sudah sebar di perpustakaan, sudah menyerahkan karya akhir di perpustakaan. Jadi harus ke perpustakaan nggak lagi walaupun dari Iya, jadi mahasiswa yang untuk permohonan tanda tangan itu tidak perlu ke perpustakaan juga. Jadi cukup mengisi Google Form yang sudah disediakan, mereka upload di situ, nanti kita berikan tanda tangan digital. oh tanda tangan. Iya, lalu kami kirimkan lagi tanda tangan yang sudah form tanda tangan yang sudah ditanda tangan, dari stempel, kami kirimkan lagi ke ke email.